Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita berada di masjid ini tentu bukan hanya sekadar ada kemauan dan kemampuan, tapi hakikatnya Allah telah berikan kepada kita kemudahan, kesehatan, dan kesempatan. Di antara dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga dengan hadir ke masjid salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, kita termasuk orang-orang yang mensyukuri dua nikmat itu sehingga terus Allah tambah nikmatnya. Yang sehat Allah tambah sehatnya, yang sedang kurang sehat Allah ganti dengan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita zikirkan, kita perbanyak teruntuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita berada di lebih pertengahan di bulan Zulqa'dah sekarang. Ini mengingatkan sebelum melanjutkan pembahasan, Zulqa'dah adalah salah satu daripada bulan haram. Jadi kalau merujuk pertama kepada Al-Quran, surah Al-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah. Allah telah menciptakan jumlah hitungan bulan dalam satu tahun itu yang telah ditetapkan dalam kitab Allah dalam Al-Quran ada 12 bulan. 12 bulan Pak, satu tahun. Tetapi kata Allah minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada bulan haram. Kemudian Rasulullah SAW menghuraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, bulan haram itu yang pertama kata Rasul salasatun mutawalliyatun, ada 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab madara baina Jumadain wa Ramadan. Dan ada bulan Rajab nanti yang posisinya setelah 2 Jumadi ya. Jadi bulan haram yang telah kita dan sedang kita jalani ini, perbedaannya apa? Dalam ayat ini ada kalimah, ini kalau dikeluarkan suaranya jadi nggak jelas ke dalam daknya. Kan gak kelabat deh, asa jauh gitu kan wis kelabat deh. Oke. Nah jadi hadirin yang dirahmati Allah, apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ketika ada kalimah dalam ayat itu fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat aniaya pada 4 bulan itu terhadap dirimu sendiri. Sehingga kata Ibnu Rajab, kata para ulama ahli tafsir, berbuat aniaya, berbuat dosa di bulan haram, dosanya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan selain bulan haram. Sama dosanya, tidak boleh melakukan dosa, tapi lebih besar balasannya ya. Oleh karena itu mafhum mukhalafahnya kata para ulama, demikian berbuat kebaikan di bulan haram, nah, berbuat kebaikan di bulan haram sama pahalanya jauh lebih besar. Ini bulan Zulqa'dah, ini bulan haram. Di antaranya apa yang harus kita perbanyak kata para ulama?
Pertama, bagi yang senang dan mudah berpuasa, silahkan Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan tahun Hijriah, atau puasa Daud 2 hari sekali, puasa batal. Atau apalagi perbanyak di bulan haram ini, kata para ulama berdasarkan hadis yang sahih, perbanyak sedekah, ya, karena sedekah salah satunya adalah tatfaul bala, bisa menghilangkan balai musibah. Jadi lamun sakit hayang sehat sedekah. Nah, insya Allah ya, dengan sedekah itu bisa menghilangkan penyakit. Kemudian apalagi dengan sedekah, memperpanjang usia, lebih barokah. Kemudian memperlancar rezeki. Makanya ada sahabat kita, jamaah kita ingin semakin lancar usahanya, targetnya, proyeknya. Saya bilang sedekah dulu. Nah, baru nanti dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah, nanti akan dilancarkan oleh Allah. Kemudian apalagi memberikan hidup lebih barokah dunia dan akhirat, itu dengan sedekah. Apalagi sedekahnya di bulan haram, di bulan Zulqa'dah. Dengan apa? Dengan materi yang mampu. Kepada siapa? Orang yang membutuhkan, sesama manusia, untuk fisabilillah, karib kerabat, keluarga. Itu banyak tempatnya untuk kita berbagi dalam hal sedekah materi, sedekah dengan tenaga, ya, dengan perilaku, dengan senyum, sedekah dengan ilmu. Jadi banyak cara untuk bersedekah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, itu amalan di bulan haram. Ngaji. Kemudian apalagi kata para ulama, datang ke masjid sholat berjamaah bagi yang sehat. Ya, sholat berjamaah di bulan haram pahalanya jauh lebih besar dibandingkan selain bulan-bulan yang lain. Kemudian apalagi yang terakhir, perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa. Zikir harian, zikir pagi, zikir berjamaah, zikir sendirian, silahkan. Zikir ba'da sholat. Kalau zikir harian banyak, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, itu zikir. Mau masuk kamar mandi baca doa, itu zikir. Keluar kamar mandi baca doa, itu zikir. Setelah wudu baca doa, angkat tangan menghadap kiblat, itu zikir. Banyak zikir-zikir harian. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah sampai akhir, itu zikir. Di atas kendaraan, ketika kendaraan maju, banyak zikir-zikir harian. Perbanyak zikir dan doa, karena di bulan haram insya Allah lebih dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan, sambungkan pembahasan kita yang berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin secara tematik, ya, hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi. Mari kita lanjutkan pembahasan ini, semoga menjadi bekal terutama bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini saya sengaja sampaikan khusus, ini bab tentang babu karahati sabbil humma, bab tentang makruhnya mencela mencaci penyakit demam. Nah, sekarang kan musim demam, saeutik, flu, batuk, diswab positif, berapa lagi yang saya demam gitu ya. Abdi kamari 2 minggu sami gitu ya, tapi diobati, istirahat total, alhamdulillah. Tiasa ke masjid deui gitu nya. Nah, beli tepa ka batur kan, batuk, flu, pilek, demam, laliur, sirah teh gitu nya. Nah, itu biasanya nyambung lamun demam. Tapi di zaman Rasul penyakit demam itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini kita baca hadisnya ya. Kenapa makruh mencaci demam? Apa istimewanya? Apa kelebihannya? Apa manfaatnya? Hikmahnya kalau orang dikenai oleh Allah penyakit demam. Nah, ini tuntunan Islam. Ini luar biasa. Orang mukmin itu segala apapun yang menimpa dirinya akan menjadi ibadah jika dia berilmu, Pak. Nah, kalau tidak berilmu mah tidak. Jadi jangan asal beriman, beramal, ibadah. Beramal akan diterima jika
berilmu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amal bi ghairi ilmin, tanpa dasar keyakinan. Ilmu itu keyakinan, Mbak. Alima ya'lamu bahasa Arab kan, ilman keyakinan, atas dasar pengetahuannya dia yakin, maka fa'amaluhu mardudatun la tuqbal. Kalau tanpa dasar keyakinan, keilmuan, maka amalnya bisa tertolak, tidak akan diterima. Tukang tukang masang keramik, tukang masang granit, lamun teu tiasa mah ku pamantoge diusir atuh, moal dipanggil deui. Da teu aya ilmuna, ditolak, moal diterima. Sami orang oge beramal, kita juga kalau tanpa ada ilmu maka tertolak. Nah ini gering, aya ilmuna, wah sakitnya jadi luar biasa. Jadi mendapatkan bonus yang luar biasa. Nah, ini pernah terjadi di zaman sahabat. Mari kita lihat hadisnya. Dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Ummi Sa'ib. Au Ummil Musayyib. Nah, ini perawi agak ragu. Sa'ib atau Musayyib, maka ada au, kalimatnya au Ummil Musayyib, Ibnu Sa'ib, Ummu Sa'ib atau Ummil Musayyib. Namanya ada keraguan perawi, tapi tidak penting namanya ya. Yang penting nanti matannya isinya apa. Faqala, apa kata Rasulullah? Mahalaki ya Ummas Sa'ib au ya Ummal Musayyib tuzab zafin. Ya, tuzab zifin. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Faqala la tusabbiyil humma fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam kama yuzhibul kir khabathal hadid. Rawahu Muslim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari dia menemui Ummu Sa'ib atau mungkin namanya Ummul Musayyib. Nah, namanya ada keraguan perawi hadis ini ya. Apakah lalu beliau bersabda, "Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib?" Dalam kondisi dia dalam bahasa Arab itu zab zifin, menggigil. Gitunya. Gigil, Pak. Panas tirisnya panas tapi tiris terguguh kan? Demam, menggigil. Nah, lalu apa yang dijawab oleh Ummi Sa'ib itu? Karena dia menggetar, dia menjawab, demam ya Rasulullah. Lalu dia berucap kalimat, sungguh Allah tidak memberkahinya, kata Umi. Jadi dia mencaci demam. Demam, aduh nih barang enggak kieu. Sampai dia mengatakan, la barokah, atau Allah tidak memberkahi demam ini. Saking dia kesalnya dengan demam itu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan teguran sekaligus tuntunan. Jadi menegur tetapi menuntun. Nah, kita pun sama, kalau mau menegur berikan cara yang terbaiknya. Tuntun juga. Teu meunang kieu kudu kumaha. Nah, gitu ya. Jadi Rasul menegur sekaligus menuntun, memberikan tuntunan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Janganlah engkau memaki demam. Nah, la tusabbil humma. Jangan engkau mencaci dan memaki demam. Loh, kaget, Pak. Nah, itu demam tidak boleh dicaci. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Karena demam itu, kata Rasulullah, demam panas, Pak, itu menghapuskan dosa. Ini luar biasa. Menghapuskan dosa-dosa Bani Adam, dosa manusia, dosa kita. Saya sempat terpikir, aduh, kemari aya dosa gitunya waktu demam, aya dosa yang saya lakukan sehingga Allah ingin hilangkan dosa kita. Seperti dibakar, Pak, dosa itu. Jadi demam panas itu bukan berarti pasrah tadi obatan, bukan. Karena ikhtiar dalam Islam itu sama ibadah. Demam sabar hari, 10 hari, tos kawan nawe berobat, dah menghapuskan dosa aja. Tidak, beda dengan para ahli sufi. Memang orang-orang sufi mah malu, Pak, kalau sakit minta sembuh teh malu. Ada kan dalam sebuah riwayat orang-orang tasawuf itu, dia kalau sakit berdoa kepada Allah minta sembuh teh malu, Pak. Sebab apa? Sehat kan lebih lama gitu. Beribadah saya 2 tahun tuh sehat kemarin gitu. Diberi gering keluar itu. Orang sufi mah malu, Pak. Cenah orang sehat ge geus tahunan, karek gering 3 poe ge geus wah asa pangka siksaan, Pak. Geus aduh gabreng pamajikan dipolotot gitunya. Alungkeun segala rupa. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ternyata demam itu menghapuskan dosa.
dosa jika bersabar, ya. Nah, tapi juga apakah harus diobati? Berobat dua hal yang berbeda, ya. Jadi kita sakit sebagai penghapus dosa, iya. Jika dia didasari dengan ilmu, bersabar, berbaik sangka kepada Allah, berobat hal lain. Karena berobat itu adalah bagian daripada ibadah. Sama ibadah juga. Lalu kan berobat belum tentu sembuh, Pak. Hakikat yang menyembuhkan itu wa idza fa idza maritu wa huwa yasfi. Jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Tapi berobatnya adalah ibadah. Tetap berobat mah. Ke klinik, ngeser obat, istirahat total, makanan yang mengandung vitamin C Kang Edinya, kemudian apalagi madu, itu berobat, bagian daripada ibadah. Lalu kan cenah penghapus dosa, hal yang berbeda. Masya Allah. Ya demam juga Pak, kalau sebentar juga, meskipun sebentar, tapi didasari dengan iman, didasari dengan keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah, itu pun menjadi penghapus dosa. Ulah diantap sampai berhari-hari gitunya. Nah, seperti apa? Seperti bakaran pandai besi, tukang las, Pak, diibaratkan ya, seperti tukang las pandai besi itu menghapuskan atau meniup, ya, menghilangkan kotoran yang ada dalam karat besi. Kita bisa bayangkan besi yang kotor, besi yang berkarat, ya, lalu kita bakar atau dilas, maka karat yang melekat itu menjadi hilang. Berarti diibaratkan Rasulullah SAW, dosa yang hilang dari diri kita karena penyakit demam itu adalah dosa yang sudah berkarat. Emang ayah dosa? Ayah dosa nu berkarat. Sehingga kata para ulama, kalau kita ingin tahu dosa kita sampai di mana berkaratnya, Pak, berkarat dosana, Pak, kahiji cenah lamun baca Quran, lamun salat teu khusyuk, maca ngahafal Quran teu hafal-hafal, teh dosa berkarat, Pak. Cobaan weh, lamun ngahafalkeun Quran hese wae, loba dosa. Nah gitunya. Salat teu khusyuk wae berarti banyak dosa. Tah dosa berkarat yang ada dalam melekat dalam tubuh kita itu insya Allah salah satunya hilang dengan penyakit demam. Tapi jangan penghoyong demam, karena banyak cara lain gitunya. Banyak cara lain untuk menghilangkan dosa gitunya. Salah satunya apa? Banyak berjalan ke masjid, satu langkah penghapus dosa, langkah yang lain pengangkat derajat. Anak eta we Ustaz abdi mah cenah, entong ku sakit cenah, ku sehat tapi sering ke masjid. Itu juga sama, penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dengan sedekah kan itu sama, tatfaul bala, menghilangkan bala. Nah kita mah ini kalau seandainya terjadi demam, tapi ulah dipikahoyong demamna, itu menjadi penghapus dosa. Tuntunan sekaligus berita gembira dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Ini luar biasa, Pak. Luar biasanya Islam itu, ya. Demam orang yang beriman jadi ibadah. Sehat orang yang beriman jadi ibadah. Jadi semua kehidupannya memiliki sendi-sendi ibadah, Masya Allah. Dengan syarat dasarnya ilmu. Nah, jadi Rasul mengibaratkan dosa yang dihapus itu bagaikan tukang pandai besi, bagaikan tukang las, meniupkan atau menghapuskan karat yang melekat pada besi. Berarti dosanya diibaratkan dosa yang sudah berkarat. Dosa yang nahun, Pak, nempel dalam tubuh kita yang tidak hilang-hilang. Maka dengan sedikit penyakit demam, sabar, berbaik sangka kepada Allah, didasari dengan keimanan dan keilmuan, tetap berikhtiar, sabar bukan diam, maka itu penghapus dosa. Ada yang sudah demam, ya, ini penghapus dosa, tapi tong hoyong demam gitu, ya. Itu yang pertama tentang tuntunan daripada Rasulullah SAW bagi yang berpenyakit demam. Hari ini banyak yang demam, ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tuzabzifin. Nah, itu ada kalimat tuzabzifin tadi. Maksudnya apa? Bergerak, gemetar, atau dengan kencang, gemetar. Nah, itu jadi ngagigil, ya. Kalau bahasa kita menggigil. Artinya engkau gemetar menggigil, yaitu dengan ta dan zai yang diulang dan fa yang diulang. Nah, ada satu riwayat lagi dengan ro, ya, bukan dengan zai atau bukan dengan ya. Jadi ini penjelasan daripada kalimat tuzabzifin atau tuzabzifin itu gemetar ataupun menggigil.